Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, yang kala itu dipimpin oleh Presiden Soekarno. Konsep sistem demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November tahun 1956. Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno adalah yang pertama, dari segi keamanan nasional, yaitu banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan negara. Yang kedua, dari segi perekonomian, yaitu sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh. Yang ketiga, dari segi politik, konstituante gagal dalam menyusun Undang-Undang Dasar baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Pada masa itu, Indonesia tidak dapat kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret yang disebut Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi yang pertama, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Yang kedua, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, dibubarkannya konstituante. Yang keempat, pembentukan MPRS dan DPAS. Pada saat itu, Partai Komunis Indonesia menyambut demokrasi terpimpin Soekarno dengan hangat dan anggapan bahwa PKI mempunyai mandat untuk mengakomodasi persekutuan konsepsi yang sedang marak di Indonesia kala itu, yaitu antara ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme yang disebut Nasakom. Pada tahun 1962, perebutan Irian Barat secara militer oleh Indonesia yang dilangsungkan dalam operasi Trikora mendapat dukungan penuh dari kepemimpinan PKI. Mereka juga mendukung penekanan terhadap perlawanan penduduk adat yang tidak menghendaki integrasi dengan Indonesia. Keterlibatan Amerika Serikat di era demokrasi terpimpin antara tahun 1959 dan tahun 1965, Amerika Serikat memberikan 64 juta dolar dalam bentuk bantuan militer untuk jenderal-jenderal militer Indonesia. Menurut laporan di media cetak Suara Pemuda Indonesia, sebelum akhir tahun 1960, Amerika Serikat telah melengkapi 43 batalion Angkatan Bersenjata Indonesia. Tiap tahun, Amerika Serikat melatih perwira-perwira militer sayap kanan. Di antara tahun 1956 dan 1959, lebih dari 200 perwira tingkatan tinggi telah dilatih di Amerika Serikat dan ratusan perwira angkatan rendah terlatih setiap tahun. Kepala Badan untuk Pembangunan Internasional di Amerika pernah sekali mengatakan bahwa bantuan Amerika Serikat tentu saja bukan untuk mendukung Soekarno, dan bahwa Amerika Serikat telah melatih sejumlah besar perwira-perwira angkatan bersenjata dan orang sipil yang mau membentuk kesatuan militer untuk membuat Indonesia sebuah negara bebas. Peristiwa-peristiwa penting di masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, pembebasan dan pengembalian Irian Barat. Melalui jalur diplomasi, dilakukan melalui perundingan bilateral pada tahun 1951, sidang PBB pada tahun 1954, dukungan dari negara peserta KAA, dan sidang Majelis Umum Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada tahun 1957. Yang selanjutnya adalah melalui konfrontasi ekonomi, dilakukan upaya memblokir kebutuhan Belanda di Indonesia, seperti melarang media cetak dan film berbahasa Belanda, nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia, mengalihkan pusat pemasaran komoditi Republik Indonesia dari Rotterdam, Belanda, ke Bremen, Jerman, dan lain-lain. Yang berikutnya, melalui konfrontasi militer, dilakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda.
Pada tanggal 2 Januari 1962, Soekarno membentuk Komando Mandala yang diketuai oleh Maijen Soeharto. Pada tanggal 15 Januari 1962, terjadi pertempuran di Laut Aru yang menewaskan Komodoro Yos Sudarso. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1962, dilakukan perjanjian New York, dan pada tanggal 19 November 1969, sidang umum PBB mengesahkan hasil PPR. Yang kedua adalah konfrontasi dengan Malaysia. Pada tahun 1961, muncul rencana pembentukan Federasi Malaysia yang terdiri dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah. Indonesia menentang karena dianggap bahwa pembentukan federasi tersebut adalah proyek Nekolim Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia yang belum selesai. Diadakan KTT Mapindo dan PBB membentuk tim investigasi. Sebelum investigasi selesai, Malaysia sudah memproklamirkan Federasi Malaysia. Soekarno pun mengeluarkan Bikora dan konfrontasi Ganyang Malaysia. Yang ketiga adalah gerakan G30S. Pada 30 September malam hingga 1 Oktober dini hari terjadi penculikan dan pembunuhan perwira Angkatan Darat, termasuk penculikan 7 jenderal. Berita tentang gerakan 30 September segera menyebar pada tanggal 1 Oktober 1965 dan menimbulkan kebingungan di masyarakat. Peristiwa G30 September 1965 mengubah konstelasi politik Indonesia dan menandai berakhirnya demokrasi terpimpin.